Makanya di Quran itu ilmu tertinggi diantaranya menurut orang tasawuf qulillah tsumma darhum fi khawdihim yalabun. Saya itu gak pernah takut mati meskipun saya masih muda, karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kok gak pergi. Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kok gak mati sekarang? Gak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu diutang semacam-macam lah. Sebenarnya kita zaman hidup pun gak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun tidak tahu caranya hidup Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Ditekdir anak yang melarat, paese elek, orang lain ditekdir anak Kiai Gus Mulyo. Kita kan tidak pernah bisa milih bapak itu ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah nggak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah, ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga tidak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat engkau tidak akan rubah, tetap arhamur rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Saya itu Umar bin Abdul Aziz, itu ulama-ulama dulu, kalau mau meninggal itu, kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Ya susahnya apa? Di dunia ya milik Allah, di akhirat milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang aneh sampai harus melarat orang wani mati. Wah, aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Itu repot nah terus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status, mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan, kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah, jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mazhabnya Sufi, kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus, kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan, supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu, sehingga saya ngasih uang menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah, itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar, kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak nukokno kelambi mahal katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah, ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala, cukup sabar. Lu tuh kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau, orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i, dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat beliau dikasih tahu, orang yang tadi muji-muji jenengan itu di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu sebenarnya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gitu, alhamdulillah. Kenapa Imam Syafi'i, dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku wong wibawa, ning ngarepku rawani. Ya jadi dianggap enteng saja melihat, berarti aku wong wibawa, ning ngarepku ora wani. Ya sudah. Terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk dhaif, enggak penting. Loh, kamu sampai tersisa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-gobloknya itu. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda tidak wali itu, kalau dikritik ya susah. Makanya tidak wali itu problem menurut saya. Makanya saya nggak ingin nggak jadi wali itu kan. Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang dulu tuh semudah itu hidup, gampang saja.
Dulu ceritanya, diantara ceritanya manakibnya Sayyid Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang ngeritik itu. Kan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi, sing rasani pembenci. Pembenci itu bahaya, sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul, pembenci itu pemberi kebaikan, istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai meraktekannya? Latih begitu terus, insya Allah nanti hidup kamu barokah. Itu disebut wa'allama adamal asma. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau mengajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi kalau kita hidup, anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Kalau kita mati, anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita. Anda sekarang mungkin tidak zina, tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh. Nah, Anda saja kalau mati berarti akhir dari segala potensi itu. Alhamdulillah. Makanya saya tuh gak pernah takut mati. Karena saya misalnya setiap saat mati, ya saya nanti akan bilang, ya Allah, ini sudah mau mati, berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah. Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya guys, tonggone ragil muni saya, preman kurang ajar, saya guys, tonggone tetap ragil muni saya. Padahal kiai ini muni, saya ingin pun mati, pun bukan sakit macam-macam nih, pasti. Karena dia dengan mati berarti rohatan mengguli syarrin, keburukannya tidak terulang lah. Lah keburukan nggak terulang lagi itu saya apa buruk? Saya. Makanya kiainya minta saya gih niki, tonggone cek menengahin, saya gih menengahin. Makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? Saya pun buatan jahat malih, pun mati. Jadi kayak apa coba? Coba sekali-kali statuskan kalau al-hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin, al-maut adalah rohatan lana min kulli syarrin. Sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy, tidak masalah. Terus kayak misalnya mendingin, tapi anak bujuku piye? Memang selama hidup anak bujuk bahagia. Ketoknya ya tambah musibah ya, malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mensejahterakan manusia. Wong iso urip kok bojomu wis ndonga muga-muga nang mati malah. Karena gak jelas. Dan ini penting, ini saya utarakan. Jadi ini saya cicil juz 1 wa 'allama adamal asma. Makanya kata Rasulullah, ala ta'jabuna kaifa yusrifu wa annisat ma quraisin wa dhamma. Ini penting, nama itu penting. Karena sekali nama ini saya coba, misalnya orang sepakat darani Fir'aun itu wujida ba'da alam yakun. Fir'aun itu ada yang dulu-dulunya tidak ada. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkur. Coba kalau kamu melihat sekarang kamu hidup itu apa? Untuk sujud. Sujud itu murah, gampang. Untuk mengenal Allah. Allah itu gampang kita kenal karena Allah itu adharu minad dhahir. Adharu dhahir itu Allah, zat yang begitu jelas. Lah mati itu mau apa? Ya menuju Allah. Hidup menyaksikan Allah, mati menyaksikan Allah, itu nyaman. Yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah bikin status. Hidup untuk menggapai cita-cita, untuk sukses. Wong komunis yo mending ngono, lonte yo mending ngono, copet yo mending ngono.